Pisang merupakan salah satu hasil bumi yang melimpah di Indonesia. Mau dimakan langsung atau diolah jadi makanan lain, semuanya enak loh. Bisa dijadiin apa saja ya. Selengkapnya di episode Peluang Pisang hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Salah satu cara untuk menambah nilai jual pisang, ya diolah jadi makanan siap santap. Kayak pisang mandi coklat ini nih. Wih, ini bukan keripik pisang biasa ya. Pisangnya dibaluri dengan coklat warna-warni. Wah, bikin ngiler aja nih siang-siang. Produk inovasi berbahan pisang ini diproduksi di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski hanya berbahan buah pisang, bisnis ini bisa menjadi peluang untuk mendatangkan uang hingga puluhan juta per bulannya. Gak percaya? Buktikan jawabannya bareng Unyil yuk, kita kemon! Ini dia bahannya. Jenis yang digunakan hanya pisang kepok merah. Alasannya, jenis pisang ini punya rasa manis, gurih, lebih tahan lama, teksturnya lebih padat. Pilih yang tingkat kematangannya baru 50% ya. Yuk, kemon, kupas dulu pisangnya. Bahan baku pisang diperoleh dari sekitar Kota Malang, Jawa Timur. Dalam sehari produksi, pabrik ini bisa menghabiskan sampai 500 kg pisang loh. Sip deh, sekarang waktunya mencuci pisang. Cuci-cuci dulu ya, sampai tidak ada getah yang tertinggal. Selanjutnya, iris pisang dengan ketebalan 1,5 mm. Satu buah pisang bisa menghasilkan sampai 12-an irisan. Kalau jumlahnya ratusan buah, wah banyak banget tuh pastinya. Wih, irisan buah pisang sudah terkumpul banyak nih. Let's go, kita goreng. Masukkan pisang dalam minyak panas bersuhu 180 derajat Celcius. Goreng sekitar 15 menit hingga kuning keemasan. Selama proses pemasakan, kadar air dalam pisang akan berkurang. Jadi berat pisang juga akan menyusut sampai 50%. Wah, hasilnya jadi keripik pisang nih. Tunggu dulu. Ini baru setengah proses ya. Tiriskan keripik pisang untuk menurunkan suhu dan mengurangi kandungan minyaknya. Pisahkan keripik pisang yang saling menempel. Sortir juga supaya hanya irisan pisang utuh yang masuk ke proses berikutnya. Lanjut ke bahan yang paling ditunggu-tunggu nih. Yeay, coklat. Ada 3 varian rasa yang dipakai. Lemon, strawberry, dan coklat asli. Panaskan air, lalu masak coklat batang sampai mencair. Kira-kira 15 menit. Oke, yuk kita celupkan keripik pisangnya ke dalam 3 varian coklat. Pastikan seluruh bagian coklat pisang tertutup coklat ya. Supaya tampilannya lebih cantik, taburkan sprinkle warna-warni. Saat dikemas nanti, pastikan coklat tidak dalam keadaan meleleh ya. Caranya, bekukan dulu dalam freezer bersuhu minus 10 derajat Celcius selama 15 menit. Pisang mandi coklat siap dikemas deh. Masukkan 100 gram pisang mandi coklat ke dalam kemasan aluminium foil. Rekatkan bagian ujung kemasan dengan mesin press. Kemasan didesain menggunakan zipper agar bisa disimpan lagi kalau belum habis. Dalam 1 bulan, produksi pisang mandi coklat bisa sampai 3.000-an bungkus loh. Selain di Indonesia, penjualan secara online sudah sampai ke Malaysia dan Hong Kong. Pisang yang sudah matang biasanya gak bisa disimpan terlalu lama. Nah, biar gak terbuang sia-sia, pisang bisa juga diolah jadi sale pisang kayak gini nih. Kalau sudah dikeringkan, pisang yang diolah menjadi sale pun bisa lebih awet. Siap dijadikan kudapan bergizi deh. Sale pisang juga bisa loh diolah lagi. Misalnya jadi cookies kayak gini. Bentuknya mirip banget ya sama pisang muli yang ukurannya kecil-kecil. Kok
kulitnya nggak dikupas? Ini kan cookies. Aku juga mau. Enak. Nggak cuma bentuknya saja yang mirip pisang, tapi isiannya juga ada sale pisangnya loh. Terus aromanya juga mirip pisang. Wih. Langsung saja deh, Unyil ajak lihat proses pembuatannya. Yuk, kita kemon. Pertama, campurkan mentega, telur, garam, baking soda, dan emplex yang berguna sebagai bahan perenyah untuk kue kering. Terus tambahkan gula halus sedikit demi sedikit. Oke deh, campur semua bahannya ya. Sampai tekstur adonannya berubah menjadi seperti foam kayak gini. Ambil sedikit adonan, lalu beri tepung terigu. Uleni sampai adonannya kalis. Nah, kalau tekstur adonan sudah bisa dibentuk, tambahkan sale pisang sebagai isiannya. Gak semua jenis pisang bisa dijadikan sebagai sale pisang loh. Hanya pisang raja nangka, pisang tanduk, dan pisang kapas yang cocok dijadikan sale pisang. Oke deh, kita panggang selama 30 menit dengan oven bersuhu 150 derajat Celcius. Pisang. Akhirnya kelar juga manen pisangnya ya, Nyeng. Iya nih bos, tapi mau diapain ya pisang sebanyak ini? Ada Pak Oga sama Pak Enyeng. Lagi pada ngapain nih Pak? Ini Den Unyil, habis panen pisang. Tapi bingung mau dijadiin apa ya? Wah, dibikin sale pisang aja Pak. Dijamin banyak yang beli tuh. Oh iya, bener juga ya Den. Unyil duluan ya Pak. Mau ke tempat Melan nih. Nyeng, dikibulin nih kita sama Unyil. Mana nih katanya bakal laku. Iya ya, kok nggak ada yang mau beli ya bos? Ketemu lagi kita Pak. Den Unyil, ini kita udah jualin sale pisang, tapi kok nggak laku-laku sih? Waduh, bukan sale pisang yang kayak gini juga kali Pak. Ya, pantas aja nggak laku. Hah. Beberapa tahun yang lalu, cake berbentuk pisang mini ini sempat menjadi primadona oleh-oleh kalau berkunjung ke Jepang. Sesuai namanya, banana soft cake merupakan kue lembut dengan isian selai pisang. Banana soft cake aslinya berasal dari Tokyo, Jepang, yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1991. Karena populer juga di Indonesia, salah satu produsen roti membuat banana cheesecake yang gak kalah sama buatan Jepang. Kita lihat cara bikinnya yuk, kita kemon. Bikin adonan banana soft cake sih sama seperti kue pada umumnya. Ada telur, gula pasir, gula cair, dan perisap pisang. Aduk terus sampai mengembang. Banyaknya bahan telur yang digunakan membuat tekstur adonan jadi beda dari kue biasanya. Jadi lebih lembut. Sebelum ke proses selanjutnya, kita cek dulu ya kandungan udara dalam adonan. Kandungan udara pada adonan bisa mempengaruhi volume dan tekstur cake-nya. Semakin banyak udara dalam adonan, semakin lembut pula cake-nya nanti. Kalau kandungan udara dalam adonan sudah sesuai standar, baru deh boleh dicampur.
Kita lanjut ke mesin forming yuk. Mesin ini yang akan mengisikan adonan ke dalam loyang-loyang. Jangan lupa olesi dulu loyangnya dengan mentega ya, biar nggak lengket. Wah, cepet banget kan prosesnya. Namanya juga pabrik besar, butuh mesin otomatis seperti ini biar bisa diproduksi banyak. Oh iya, pabrik di Majalaya, Jawa Barat ini punya ratusan varian roti. Semuanya sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Untuk membuat soft cake nggak perlu di oven, tapi dikukus. Ada 2 kali tahap pengukusan. Yang pertama untuk memadatkan adonan biar mudah dilapisi selai pisang. Waktunya cukup 3 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Lalu pengukusan kedua, suhunya masih sama 90 derajat Celcius. Tapi waktunya lebih lama, yaitu 10 menit. Wah, soft cake banananya sudah matang nih. Tapi jangan dimakan dulu ya. Masih harus disterilisasi dengan sinar ultraviolet. Proses ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri jahat yang ada pada soft cake. Nah, kalau sudah, tinggal dikemas deh. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi hingga 9.000 bungkus soft cake. Wah, banyak banget. Selain praktis, snack ini terbuat dari pisang yang kaya kandungan zat besi. Jadi bisa tahan kenyang sebelum makan berat. Selain buah pisang, jantung pisang juga memiliki banyak manfaat yang baik loh untuk tubuh. Jantung pisang merupakan bunga pisang yang di dalamnya terdapat bakal buah pisang. Bunga yang satu ini sering disepelekan, bahkan dibuang, karena banyak yang menganggap mengganggu pertumbuhan pisang. Padahal meskipun remeh, jantung pisang ini punya kandungan nutrisi yang sangat baik. Kalau biasanya jantung pisang hanya disajikan ditumis dan biasa ditemukan pada makanan khas Jawa Barat, kali ini kita mau bikin olahan stik dari jantung pisang nih. Yuk kita kemon. Bersihkan jantung pisangnya ya. Kupas kelopak luar jantung pisang yang berwarna merah sampai tinggal bagian dalamnya yang berwarna putih kemerahan. Lanjut ya, kita potong kecil-kecil supaya jantung pisang mudah dibentuk menyerupai daging sapi. Selanjutnya beri air, lalu rendam dengan garam dan lemon selama 3 jam. Dan tada, getah yang terdapat dalam jantung pisang akan hilang seketika. Wih, garam berfungsi untuk menghambat bakteri dan mencegah pembusukan makanan. Selain itu, garam juga melindungi makanan dari ragi dan jamur. Sekarang kita tumis dulu ya bawang putih dan cabai hijau. Cabai hijau akan membuat tampilan stik menjadi lebih berwarna. Wah, belum apa-apa, wanginya sudah tercium nih. Masukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi ya. Lalu berikan bumbu sesuai dengan selera. Tumis hingga jantung pisang berubah warna menjadi coklat. Tambahkan olahan kentang sebagai campurannya. Adonan jantung pisang yang sudah ditumis harus didiamkan dulu di lemari pendingin selama seharian supaya adonan menjadi lebih padat dan bumbu lebih meresap. Nah, sudah ada nih adonan yang siap diolah. Yuk kita bentuk adonan menjadi persegi panjang biar mirip kayak potongan daging. Lalu campur dengan tepung terigu dan adukan telur. Oh iya, nggak semua jantung pisang bisa dikonsumsi ya. Biasanya sih jantung pisang klutuk, jantung pisang raja bulu, dan jantung pisang raja siam yang bisa diolah jadi makanan. Tepung terigu akan membuat adonan stik menjadi gurih. Panggang hingga warna stik jantung pisang berubah menjadi kecoklatan. Untuk menambah cita rasa, tambahkan panggangan daging asap ya. Tambahkan juga keju cheddar untuk memberikan rasa gurih. Sudah jadi nih stik jantung pisangnya. Ayo cobain dulu. Jantung pisang baik untuk orang yang sedang diet karena jantung pisang mengandung sedikit lemak dan memberi rasa kenyang lebih lama. Kandungan seratnya juga berguna untuk memperlancar pencernaan. Selain itu berfungsi juga untuk mengikat lemak dan kolesterol untuk dibuang bersama kotoran. Wah, sudah enak, bergizi lagi. Mantap kan?
Unyil suka banget nih makan pisang. Tapi sayangnya nggak bisa disimpan lama. Wah, kenapa Nyil? Karsa, kok pisang Unyil di rumah cepet banget ya busuknya? Padahal baru beli kemarin. Oh, kalau itu gini aja Nyil. Waktu beli, pilih aja pisang yang setengah matang. Warnanya masih sedikit hijau, kulitnya mulus dan bersih. Terus, disimpannya juga harus terpisah dengan buah-buahan lainnya. Lebih baik digantung supaya tidak cepat menghitam dan busuk. Kita juga bisa membungkus bonggolnya dengan plastik atau lakban supaya nggak ada udara yang masuk. Oh, gitu ya Karsa. Ternyata caranya gampang ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Kak buat infonya. Unyil mau lakuin tips dari Karsa dulu deh. Dadah Karsa. Ada yang pernah tahu pisang Mas Kirana? Nah, jenis pisang ini adalah salah satu varietas pisang terbaik di Indonesia loh. Tumbuh subur dan melimpah di Lumajang, Jawa Timur. Pisang Mas Kirana menjadi komoditi unggulan di daerah ini. Berada di tanah lereng Gunung Semeru, suhu dan kondisi di Lumajang memang cocok ditanami pisang. Karena banyaknya pisang di sini, Lumajang mendapat julukan kota pisang loh. Pusat budidaya pisang Mas Kirana di Lumajang ada di 3 kecamatan, Senduro, Pasru Jambu, dan Gucialit. Luas lahannya mencapai ribuan hektar. Pembibitan yang dilakukan petani untuk budidaya pisang Mas Kirana lebih sering menggunakan tunas adventif. Caranya dengan mengambil bagian tunas yang tumbuh di bawah tanah dekat tanaman induknya. Pilih tunas yang usianya sekitar 3 bulan dengan tinggi kurang lebih 60 cm ya. Dengan alat khusus, yuk mulai potong tunasnya. Oh iya, agar pohon pisang bisa terus berbuah dan dipanen secara bergantian, pilih tunasnya dari induk tanaman yang maksimal punya 2 tunas berbeda usia dalam satu rumpun di sekitarnya. Sip deh, come on, angkut tunas pohon pisangnya. Proses selanjutnya, persiapan lahan tanam. Buat lahan baru dengan ukuran panjang dan lebarnya 60 cm. Gali terus sampai kedalaman 40 cm. Agar tanah subur, jangan lupa aduk bersama pupuk kandang ya. Ternyata pemberian pupuk ini juga mempengaruhi rasa dan kualitas buah loh. Sip lah, sekarang tunas pohon pisangnya siap kita tanam. Tutup rapat tanahnya. Iya. Nah, beres deh. Buah pisang pertama kali akan muncul pada usia 1 tahun setelah tanam. 1 tandan pisang yang tumbuh dalam 1 pohon beratnya 6-10 kg. Bersihkan daun-daun kering pada pohon. Ternyata jantung pisang juga harus diambil. Tujuannya untuk membatasi jumlah buah pada 1 pohon. Dengan maksimal hanya 6 sisir pisang per pohon, kualitas buah terbaik akan semakin mudah didapat. Nah, untuk hasil buah pisang yang bersih tanpa bercak serta bebas hama penyakit, tutup juga dengan kantong yang disebut brongsong ini. Yuhu, waktunya panen nih. Biar lebih mudah mengambil buah pisangnya, tebang pohonnya juga. Itu alasannya kenapa panen tidak bisa dikerjakan sendirian. Panen dilakukan 50 hari setelah tumbuh jantung pisang. Karena buah ini dikirim keluar kota, panen buah pisang dengan tingkat kematangan 80%. Kulitnya masih terlihat hijau gitu. Dari belasan hektar di sini, panen per minggu bisa menghasilkan sekitar 4 ton pisang. Sebelum dikemas, cuci bersih buah pisang dulu ya. Kalau sudah bersih, tinggal santap kan? Dibandingkan dengan daerah lain, kualitas pisang Mas Kirana Lumajang gak diragukan. Selain rasanya lebih manis, teksturnya legit dan lembut, pisang ini juga punya daya simpan sampai 1 minggu setelah matang. Terakhir, kemas tiap sisir pisang ke dalam kardus. 1 kardus beratnya 11 kg.
Menghindari pisang busuk ataupun rusak sampai ke lokasi pengiriman, kelompok tani ini tidak menggunakan teknologi pengemasan sama sekali. Lokasi pengiriman disesuaikan dengan usia pisang. Semakin jauh lokasi, usia pisang juga harus semakin muda. Sebaliknya, jika lokasi dekat, maka pisang yang dikirim hampir mendekati matang. Harga satu kardus mulai dari 90 ribuan. Produksi pisang yang sudah dikirim ke Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Singapura ini bisa sampai 700-an kardus per minggunya. Wih! Wah, macam-macam ya olahan pisang hari ini. Kalau diolah dengan cara yang kreatif, buah pisang yang biasa saja bisa menjadi lebih bernilai juga kan? Ayo, jangan mau kalah untuk berinovasi dengan pisang. Siapa tahu kan bisa jadi ladang bisnis di masa depan. Oke, udahan dulu ya Unyil menemani siang ini. Sampai jumpa besok.